Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terutama saya akan ucapkan selamat HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Sebagai bangsa Indonesia, kita bangga, kita bersyukur karena Tuhan telah memberkati bangsa ini. Melewati masa-masa yang sukar maupun dalam beberapa tahun terakhir ini dalam hal pandemi. Dan Tuhan telah membawa kita keluar sebagai pemenang. Selama 78 tahun maupun kemerdekaan bangsa Indonesia tidak kita sia-siakan. Kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan, untuk mendengar apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan pada umatnya, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan di bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan memperingati HUT kemerdekaan bangsa kami yang ke-78 ini. Terima kasih Bapa atas kekuatan, atas penyertaan-Mu yang membawa kami melewati masa demi masa. Terima kasih Bapa atas perjuangan dari para pahlawan sehingga kemerdekaan kami dapat kami nikmati. Kami bersyukur hari ini Bapa kami akan mendengar firman-Mu, pesan-Mu Tuhan untuk kami sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Tuhan yang ditempatkan di negara ini. Terima kasih Bapa, berbicara lewat hamba-Mu, firman yang disampaikan supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, perjuangan bangsa ini tidak mudah. Kita tahu dalam penjajahan dengan Belanda selama 350 tahun lebih. Dan juga Jepang yang menjajah 3,5 tahun. Dan akhirnya Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan yang sangat berat. Para pahlawan maupun proklamator kita yang telah berjuang sedemikian rupa sehingga Indonesia dapat mengalami kemerdekaan yang ada. Begitu pula kita sebagai orang percaya, kita merdeka bukan karena kita, tapi karena Yesus yang telah rela mati di kayu salib, menanggung dosa umat manusia, rela mati sehingga kita memperoleh kemerdekaan. Karena firman Tuhan katakan, anak manusia memerdekakan, maka dia sungguh-sungguh merdeka. Kita adalah orang-orang yang merdeka dan kita harus membangun, mengisi kemerdekaan yang ada dengan hidup takut akan Tuhan, hidup benar, hidup memuliakan Tuhan. Dan dalam seri khotbah bulan Agustus, yaitu DNA, kita tahu bahwa ada sesuatu yang kita wariskan dari orang tua kita, dari pencipta kita, Tuhan yang menciptakan kita. Kita warisi dan bagian kita dalam mewariskan kepada anak cucu dan generasi berikutnya. Ini yang kita akan pelajari di minggu yang ketiga ini. Kita sadari bahwa Tuhan yang menciptakan kita spesial, istimewa, bahwa setiap manusia milik kepunyaannya, ditebus oleh darahnya, dan kita menjadikan saksi-saksi yang hidup di antara dunia ini. Sebagai garam, sebagai terang, dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Baik keluarga kita tahu keluarga kecil, komunitas di mana kita berada, gereja, semua adalah bagian Tuhan tempatkan kita dalam DNA keluarga Allah. Kita bersyukur ada kesatuan, ada saling mengasihi, ada saling mendorong, saling menguatkan, dan kerajaannya ada di antara kita, di tengah kita. Sebagai umat percaya, orang percaya, sebagai bangsa Indonesia, kita lahir di tanah bumi Indonesia, kita bersyukur sebagai rakyat Indonesia. Bagian kita adalah sungguh-sungguh mendoakan bangsa ini, memberkati kota, desa, pulau di mana kita berada. Tuhan memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote, dari ujung ke ujung perairan yang ada, pulau demi pulau, desa demi desa, kota demi kota, dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul yaitu DNA kebangsaan. Saya yakin percaya di mana kebangsaan Indonesia merdeka ini tidak bisa hanya diceritakan maupun di dalam sekolah saja, tapi dalam kehidupan keluarga maupun di dalam kebangsaan dalam masyarakat, dimanapun kita berada, kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia dan kita ikut kontribusi dengan zaman ini, dengan apa yang bisa kita lakukan untuk membangun
Indonesia. Lebih lagi maju maupun kita ingin percaya kita menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Kita akan lihat DNA kebangsaan di mana Tuhan menempatkan umatnya sebagai bangsa yang dipilih Tuhan. Maupun secara lahiriah ada bangsa Israel yang Tuhan sudah pilih, umat kesayangannya, umat pilihannya. Dan bersyukur kita sekalipun bukan suku bangsa Israel secara jasmani, namun oleh kasih karunia Tuhan kita sudah diselamatkan. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan maupun Israel rohani, di mana kita ditempatkan di berbagai negara, kota maupun lokasi apapun. Kita harus mempunyai wawasan, yaitu kebangsaan yang Tuhan tempatkan kita, yaitu kerajaan Allah di bumi seperti di surga. DNA kebangsaan ini kita mari buka di 1 Petrus pasal 2 sebagai ayat kunci. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita lihat di ayat 9 dulu. Tuhan menetapkan memanggil kita sebagai bangsa yang terpilih, the chosen generation. Ya, kita dipilih Tuhan di antara sekian begitu banyak orang, sehingga kita percaya pada Tuhan, percaya menerima keselamatan di dalam Yesus. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah kehidupan. Karena manusia berdosa dengan Allah yang kudus tidak bisa menyambung. Ada jurang pemisah, yaitu dosa. Namun Yesus yang mati di kayu salib menanggung dosa umat manusia. Dosa yang merah seperti kirmisi, Dia hapus dan bersihkan menjadi putih seperti salju. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kita dipilih Tuhan. Apakah saudara sadar dan mengakui bahwa kita semua adalah pilihan Tuhan? Ditempatkan di bangsa Indonesia sebagai saksi-saksinya, mendoakan, memberkati bangsa kita. Kita juga adalah imamat yang rajani, yang memerintah sebagai imam, sebagai orang bisa mengenal Tuhan, jalan-jalannya Tuhan lewat kehidupan kita. Bukan kita khotbahkan, tetapi kita hidupi sehingga orang sekitar kita, keluarga kita, teman-teman rekan kerja, komunitas di mana kita berada, kita sungguh-sungguh memerintah bukan dengan kuat kuasa kita, tetapi lewat kesaksian hidup yang diubahkan. Imamat yang rajani, di mana raja secara fisik memerintah, yaitu untuk kebaikan dari sebuah yaitu rakyatnya. Yesus, Dia adalah raja di atas segala raja yang rela mati buat umatnya. Kalau di dunia seringkali kita tahu raja-raja yang di dunia, orang rakyatnya lah yang membela dia, sehingga rakyat tersebut maupun dan pasukannya yang mati duluan ketika ada sebuah peperangan. Namun Yesus sangat berbeda dengan raja di dunia ini. Yesus adalah raja yang rela tanggalkan semuanya untuk mati buat kita, saudara dan saya. Mari saudara, kita menyadari kerajaan Allah di dalam kita sebagai bangsa maupun DNA yang kita warisi, yaitu kerajaan Allah, yaitu imamat yang rajani. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama kita dalam kita berinteraksi dalam pekerjaan di kota di mana Tuhan percayakan kita tugas-tugas yang ada di masyarakat. Mari kita sadari kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, chosen generation, royal priesthood, bangsa yang kudus, holy nation. Bangsa yang kudus
dalam bibir ucapannya, dalam sikap hidupnya, benar dan kudus. Kehidupan kita akan teruji lewat masa-masa sulit yang ada. Sekalipun kondisi apapun, kita memilih hidup takut akan Tuhan. Seperti Daniel di kerajaan Babylon, kerajaan yang sangat tidak kenal Tuhan. Namun Daniel dapat sungguh-sungguh mempertahankan hidup kudus maupun dalam ibadahnya kepada Tuhan. Ya, dan kita yakin percaya Tuhan sungguh-sungguh bangkitkan, yaitu bangsa yang kudus, bangsa yang benar, yang takut akan Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kita telah ditebus oleh darahnya. Bukan lagi dosa, bukan lagi iblis, tetapi Kristus darahnya memateraikan hidup kita. Untuk itu kita tidak bisa dengan sesuka-suka kita menjalani hidup ini. Karena kita kepunyaan Allah. Kita sebagai umat pilihan Allah di tengah bangsa Indonesia. Kita ucapkan berkat sehingga kehadiran kita di antara bangsa kita membawa berkat, kemuliaan bagi Tuhan. Lewat karya yang ada dengan apa yang bisa kita kontribusi untuk bangsa ini. Lakukan. DNA kebangsaan, sadari dengan identitas kita. Sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya apa saudara? DNA kebangsaan ini dari saya sebagai seorang ayah, seorang pemimpin, saya bagikan kepada anak, kepada jiwa-jiwa yang saya layani, yang Tuhan percayakan. Itulah bagian kita, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita sadar mendat amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Itulah pesan Yesus sebelum Dia naik ke surga, terangkat ke surga. Itu juga yang kita embankan sampai kedatangannya yang kedua kali. Dalam kita berinteraksi di keluarga maupun juga komunitas kita tinggal, kita bersaksi akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Maupun kita lihat di YouTube channel, ada ruang-ruang kesaksian yang luar biasa. Tidak menjelekkan siapapun, tetapi membagikan kasih Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Yang telah menolongnya, menyelamatkannya, membebaskannya dari kehidupan yang gelap. Itu yang harus kita lakukan. Karena kita tidak akan sia-siakan pengorbanan Yesus, keselamatan yang kita sudah terima dengan cuma-cuma, dengan harga yang mahal, tidak ternilai. Kita harus mempunyai kewajiban, kerinduan untuk keselamatan bangsa kita, keluarga kita, kota kita, tempat kita berada. Kita doakan lingkungan kita. Karena Tuhan telah memanggil kita keluar, kita sadar dulunya kita budak. Kita hidup dalam kegelapan. Tapi Tuhan sudah membawa kita kepada terang yang ajaib. Sehingga terang itu menerangi kehidupan kita. Ada transformasi, ada perubahan dalam tutur kata perbuatan kita. Sehingga orang lain yang melihatnya dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Saya dahulu juga bukan orang percaya. Tapi Tuhan sudah selamatkan. Ya. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Apa yang sudah kita terima, semuanya kasih karunia Tuhan. Kita hidupi dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Lakukan perintah-perintahnya, dengar-dengaran arahannya. Sehingga usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita mempunyai dampak bagi sekeliling kita. DNA kebangsaan harus dimulai dari setiap pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. DNA kebangsaan ini kita warisi, kita alami, kita bagikan. Yesus Kristus, batu penjuru yang hidup. Kita akan tarik beberapa ayat sebelum ayat 9 dan 10. Teks utama kita ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2, kita lihat di ayat 6, 7, dan 8. Karena DNA kebangsaan tidak bisa terpisah dari Kristus
Sang Juru Selamat. Batu penjuru yang hidup. 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dari ayat 6 ini kita sadari bahwa batu penjuru ini yang mahal, barang siapa percaya padanya tidak dipermalukan. Karena membangun sebuah bangunan butuh batu penjuru, sehingga bangunan tersebut kokoh dan tegak lurus. Ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu senduan dan suatu batu sandungan. Orang yang mengenal Yesus, betapa berharganya mengiring Yesus dan tinggalkan segalanya ikut Yesus, karena dia adalah batu penjuru. Tanpa dia, hidup ini kosong. Hidup ini tidak berarti, karena dialah yang memegang hidup kita, hidup yang kekal. Namun orang yang tidak mengenal dia merasa bahwa itu sebuah kebodohan. Salib itu, pengorbanan Yesus, mereka tidak anggap. Karena dianggap, kenapa Yesus Juru Selamat malah dia mati di kayu salib. Tetapi kabar baik, Yesus mati di kayu salib, hari ketiga dia bangkit. Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Maut tidak dapat menguasainya. Roh Tuhan ada di dalam diri kita lebih besar dari roh di dunia ini. Sehingga kita sadari bahwa hidup kita oleh anugerah. Ayat 8, mereka tersandung padanya, pada batu tersebut, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Orang yang dikatakan Kristen dari lahir, atau dia katakan dia pelayan Tuhan, atau melayani, namun kalau dia tidak lahir baru, tidak taat kepada firman Tuhan, maka sesungguhnya dia akan tersandung menjadi batu sandungan dan dia akan dibuang. Namun orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, sesungguhnya batu penjuru itu dalam hidupnya, itu adalah keselamatan baginya. Ketaatan pada firman Tuhan tidak bisa ditawar-menawar. Orang yang percaya, orang yang taat pada firman. Orang yang percaya namun tidak taat, maka dia jatuh dan dia tidak mengalami kuasanya Tuhan. Karena tidak taat. Ketaatan pada firman Tuhan adalah mutlak sebagai pengikut Kristus. Karena kita bukan anak gampangan, kita yang dididik, diajar, dihajar, dibimbing, diarahkan, ditegur Roh Kudus penolong kita. Sehingga membawa kita kepada seluruh kebenaran. DNA kebangsaan ini kita warisi, kita wariskan lewat kehidupan ini yang menyadari identitas kita. Ditempatkan di Indonesia, mari kita berkarya untuk Indonesia, kita memberkati Indonesia dengan keberadaan kita. Ayat Matius 6 ayat 10, doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita adalah murid-muridnya. Di bagian ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bukankah ini doa yang Tuhan Yesus ajarkan supaya kita doakan buat negara kita, kota kita, desa kita, pulau kita, supaya kerajaan Tuhan turun, kerajaan Allah nyata, kehendaknya terjadi di bumi tempat kita berada, seperti di surga. Damai sejahteranya, sukacitanya, kebenarannya, kuasa yang melepaskan, menyembuhkan, membebaskan orang dari belenggu dosa dialami. Kita lihat di Mazmur 22 ayat 29, DNA kebangsaan, siapa yang memerintah hidup kita. Ini yang kita harus sungguh-sungguh memproklamirkan, menghidupinya. Mazmur 22 ayat 29. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah
yang memerintah atas bangsa-bangsa. Di dunia ini begitu banyak bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan yang ada. Semuanya itu sangat terbatas dalam lahiriah di dunia ini. Namun Kristus, Raja segala raja yang memerintah, dia mempunyai kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Semua pemerintahan yang ada tunduk pada kerajaannya. Kerajaan Allah, yaitu dominan kuasanya, kasihnya, sangat berbeda dengan kerajaan di dunia ini. Mazmur 99 ayat 1. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar, ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Kita takjub akan kebesarannya, kehebatannya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kehidupan kita dari keluarga kecil kita, maupun dalam mengajak anak-anak keluarga kita berdoa, memberkati kota kita, tempat kita berada. Mazmur 33 ayat 10 sampai 12. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi garis bawahi, rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mazmur 33 ayat 10 sampai 12. Rancangannya untuk setiap pribadi, keluarga, dan terutama bangsa-bangsa. Tuhan, ya orang yang bangsa yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan yang memerintah atasnya, maka orang yang berbahagia. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kita doakan maupun bangsa-bangsa mengenal Tuhan yang benar, yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amsal 14 ayat 34. Wawasan kebangsaan ini, kita sadar identitas kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dan sebagainya. Dia yang berdaulat memerintah, dan kita sadari kerajaannya ada di antara kita. Ini wawasan, ini ada sebuah gambaran DNA yang kita warisi, yang harus turun-temurun terus kita ajarkan kepada anak cucu kita. Amsal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Righteousness exalts nation. Sebuah bangsa yang takut akan Tuhan, maka dia akan eksis dan dia terus akan dipakai Tuhan memuliakan namanya. Namun dosa, korupsi, dosa, kejahatan yang ada di sebuah bangsa itu adalah noda aib bagi bangsa. Kita sebagai keturunan, sebagai generasi yang ada saat ini, kita mempunyai kewajiban mengucap berkat, mengucapkan doa buat kota yang ada, bangsa kita. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Generasi demi generasi, keturunan demi keturunan yang ada. Kita sadari dari bangsa Israel, contoh Tuhan memanggil Abraham bersama keluarganya maupun dari Ishak dan Yakub menjadi sebuah bangsa yang Tuhan pakai, yaitu sebagai bangsa Israel. Dari seorang Abraham, keluarganya maupun Tuhan pakai memberikan gambaran sebuah bangsa. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, yaitu pemerintahan kita ya, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan.
Mungkin saja kita tidak duduk di posisi pemerintahan, raja-raja, kita tidak ada posisi seperti itu. Namun kita sebagai umat Tuhan, rakyat yang ada, bagian kita adalah naikkan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur semua orang, dan jangan lupa doakan pemerintah kita, bangsa kita, supaya kita bisa hidup tenang, tentram dalam kita beribadah, kesalehan dan kehormatan. Setiap doa, sebelum doa berkat, selalu ketika saya naik doa, saya ingat untuk doakan bangsa negara dan doakan juga tubuh Kristus. Ini hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Selain doa, kita juga mengusahakan apa yang dapat kita lakukan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Di mana kita ditempatkan, di situ kita berupaya untuk kontribusi membangun sesuatu di lingkungan RT kita, maupun juga lingkungan kita bekerja, maupun lingkungan di mana kita beribadah, kita berinteraksi dengan orang-orang, kita ada mungkin bakti sosial, mungkin ada melakukan komunitas, work, project, dan yang dapat kita lakukan, mari kita ambil langkah untuk hal tersebut. Seberapa kecil, kita mulai dari perkara kecil. Tuhan akan tambahkan. Kita sadari bahwa kita dilahirkan di bumi Indonesia bukan kebetulan. Karena Tuhan sudah menetapkan, memilih. Dan bagian kita adalah mempercayai bahwa kita adalah duta-duta Kristus di tengah-tengah bangsa kita. DNA bangsa ini kita warisi, kita wariskan dari turun-temurun, sehingga Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Mari kita doa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan, DNA kebangsaan ini. Roh Kudus jamah kami pribadi-pribadi menyadari identitas kami, ditempatkan sebagai rakyat Indonesia di dalam HUT kemerdekaan ke-78 ini. Kami ucapkan berkat buat kota, pulau-pulau, desa-desa. Kami yakin percaya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, berkati pemerintah kami, berkati semua jajarannya ada, sehingga hidup rukun, takut akan Tuhan. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa Indonesia. Bila tubuh Kristus, gereja-Mu bersatu, ikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kami berkarya, memberkati di mana kami berada. Kami bangga, kami bersyukur sebagai rakyat Indonesia, kami mengucap berkat, maupun tubuh Kristus bersatu, mendoakan, memberkati negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, bagi umat-Mu dalam kesusahan. Kami percaya Engkau berikan kelepasan dalam semua apa yang mereka gumulkan. Tuhan tolong dalam hal keuangan, kesehatan, maupun usaha, pekerjaan, pelayanan. Tuhan buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih, mari angkat kedua tangan. Terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka!